Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi matematika untuk hari Kamis. Silakan diperhatikan, disimak, dan dipahami ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insya Allah Ustadz akan membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang segi banyak. Sekarang kita membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Tujuan pembelajarannya di sini adalah tujuan mempelajari bab 6 ini adalah menjelaskan, bisa dilihat ya di layar kalian semua, menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2 keliling bangun datar. Nah, di pertemuan kali ini Ustadz akan membahas satu tema dulu atau satu bab dulu, yaitu satu subbab ya. Babnya ini kan bab tentang keliling bangun datar dan luas bangun datar. Yang Ustadz akan jelaskan di pertemuan kali ini adalah tentang keliling bangun datar, khusus membahas tentang keliling bangun datar. Apa sih keliling bangun datar itu? Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar. Sekali lagi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar. Nah, misalkan gini, kalian sedang ada di Masjid SDIT Al-Ihsan, ya. Bangunannya kan kotak, masjid itu kan kotak, kayak seperti ini ya, misalkan kotak gini. Nah, kalian berkeliling, mengelilingi dari arah sini. Kalian jalan terus ke sini, kemudian jalan lagi ke sini, jalan terus ke sini, jalan terus ke sini, sampai kembali ke tempat semula. Nah, itu keliling namanya. Keliling ya sama kayak prakteknya. Maksudnya adalah ya keliling bangun ini panjangnya. Nah, gitu ya. Panjangnya maksudnya keliling seluruh sisinya ini. Jadi harus mengelilingi caranya supaya tahu. Seperti itu. Di antara bangun datar telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang segi banyak. Bangun datar itu ada banyak ya. Ini di antara contohnya adalah bangun persegi, ada persegi panjang, ada segitiga. Ini adalah beberapa contoh dari bangun datar. Berikutnya kita bahas lebih lanjut lagi tentang keliling. Nah, misalkan kita akan membahas tentang yang pertama, poin pertama adalah keliling persegi. Nah, ini adalah bangun datar persegi ya. Ini bangun persegi. Bagaimana cara kita mencari tahu jumlah dari keliling persegi? Tadi sudah Ustaz jelaskan, cara mengetahui keliling adalah dengan cara mengelilingi, sama dengan kalimatnya ya, keliling. Berarti kita harus mengelilingi. Yang kita cari adalah kelilingnya, sisi luar dari gambar ini. Ini kan misalkan kita ada gambar di sini, bangun persegi dengan kode dikasih tanda ya, A, B, C, D. Ini untuk memudahkan. Sedangkan SS ini adalah sisinya, sisi. Jadi sisi AB ini sama dengan S, sisi AB. Kemudian sisi, ada sisi BC, ada sisi CD, ada sisi DA. Nah, maka kita harus tahu panjangnya sisi ini. Berarti keliling persegi ABCD, ini namanya persegi ABCD ya. Caranya adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD. Seperti di bawah ini, sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah AD. Atau lebih mudahnya adalah
S ditambah S, ini kan S ditambah S ditambah S ditambah S. Maksudnya S adalah sisi ya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisinya sama semuanya bangun persegi. Kalau bangun persegi dipastikan semua sisinya panjangnya sama. Maka bisa disingkat menjadi 4 kali S. Maksudnya adalah 4 jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4. 4 dikali sisi. Nah, ini adalah rumus. Kita lihat di sini. Keliling persegi kita kasihkan lambang K. K sama dengan 4 kali S, yaitu 4 kali sisi. K itu keliling persegi, S itu panjang sisi persegi. Nah, seperti itu. Itu adalah rumus dari keliling persegi. Di sini ada contoh soal, bisa diperhatikan. Tentukan keliling persegi yang memiliki panjang sisi 8 cm. Nah, kalau sisinya 8 cm, misalkan di gambar yang tadi ya, ini itu 8, 8, 8, 8. Berarti sisinya 8 cm. Nah, itu maksudnya. Berarti cara menjawabnya adalah K sama dengan 4 kali S, yaitu 4 kali 8. Karena S-nya atau sisinya 8, berarti 4 kali 8, hasilnya 32. Jadi, keliling persegi tersebut adalah 32 cm. Seperti itu. Kemudian, contoh kedua. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di samping. Nah, di samping ini, di bawah ini ya, di samping ada sebuah persegi berwarna hijau. Kelilingnya itu 60. Nah, terus gimana Ustaz cara mengetahui sisinya? Berapa panjang sisinya? Kan yang ditanyakan ini tentukan panjang sisi. Sedangkan yang diketahui adalah kelilingnya saja. Waduh, ini bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, tinggal membalik. K keliling sama dengan 4 kali S. Ini rumusnya ya, harus diingat-ingat rumusnya. K sama dengan 4 kali S. Karena K-nya sudah ketemu 60, maka kita tulis di sini 60 sama dengan 4 kali S. Loh, S-nya tidak ketemu. Gimana caranya? Kita balik. Jadi caranya adalah S kita pindah gini caranya. S kita pindah ke depan sini. Kemudian 60 kita pindah ke sini. Nah, ini ada teorinya. Jadi ketika di sini ada perkalian 4 kali S, berarti perkalian ketika pindah ke seberang sama dengan ini berubah menjadi pembagian. Itu perlu diingat-ingat. Jadi 4 pindah ke sini. 4 pindah ke bawahnya 60. Nah, ini 60 dibagi 4. Kenapa kok Ustadz bilang pindah di bawahnya? Sama dengan 60 per 4. Atau bisa dirubah menjadi 60 dibagi 4. Karena ini perkalian. Ketika dipindah seberang menjadi pembagian, jadi 60 dibagi 4, seperti itu. Hasilnya adalah 15. Masih bingung? Ustadz jelaskan lagi. K sama dengan 4 kali S. K-nya sudah diketahui, ditulis di sini 60 sama dengan 4 kali S. Karena S-nya yang dicari, maka yang harus bersendirian adalah huruf S. Maka 4-nya kita pindah ke tempatnya 60. Karena dipindah di sini awalnya perkalian, karena dipindah ke seberang sama dengan, maka menjadi pembagian. Ini perlu diingat-ingat, ini rumus pembagian. Kebalikan. Soalnya kebalikannya perkalian kan pembagian. Kan ini pindah ke kebalikannya. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. Seperti itu ya. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 15 cm. Baik,
Berikutnya adalah tentang keliling persegi panjang. Sama tentang keliling tadi, persis dengan persegi. Cuma kalau persegi panjang kan bedanya sisinya itu tidak sama. Jadi sisi yang ini tidak sama dengan yang ini. Sedangkan sisi yang ini sama dengan ini, sisi yang ini sama dengan ini. PQ sama dengan SR. Sedangkan SP sama dengan RQ. Seperti itu. Nah ini. Jadi caranya adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS gitu. Berarti P tambah L tambah P tambah L. Kenapa? Apa maksudnya PL ini? P ini panjang, L ini lebar. Ini panjang. Yang panjang ini namanya panjang. Jadi dua-duanya ini sama. Panjang, yang ini lebar. Jadi bisa disingkat karena P-nya ada 2, ditulis 2 kali P ditambah 2 kali L. Ini rumusnya. Kenapa kok 2P? Karena P-nya ada 2. Ini 1, 2. L-nya juga 2. 1, 2. Jadi 2 kali P ditambah 2 kali L. Dan cara mudahnya, lebih singkatnya, rumusnya adalah 2 kali P ditambah L. Nah, itu adalah rumus. Perlu diingat-ingat juga. Nah, ini rumusnya ya. Keliling persegi panjang dengan lambang K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Seperti itu. Ini contoh soalnya. Di sini ada sebuah bangun persegi. Panjangnya 15 cm. Lebarnya 8 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, ini cara penyelesaiannya. Rumusnya tadi sudah diingat-ingat. Berdasarkan gambar berikut, gambar diketahui panjang sama dengan 15. Nah, ini ya. Lebar sama dengan 8. Nah, ini. Maka jawabannya adalah keliling sama dengan 2 kali P ditambah L. Maka jawabannya adalah 2 kali 15 tambah 8. Nah, yang di dalam kurung ini didahulukan. 15 tambah 8 sama dengan 23. Jadi 2 kali 23 sama dengan 46. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang keliling segitiga. Sama konsepnya, tinggal menambahkan sisi-sisi dari segitiga. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Nah, ini ya. Jadi keliling segitiga adalah C ditambah A ditambah B, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Itu ditambahkan semua. Seperti itu. Jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Ini rumusnya. Tidak bisa disingkat karena jumlah sisinya ini tidak selalu sama kalau segitiga, ya berbeda dengan persegi atau persegi panjang. Ini contoh soalnya. Yang A, panjang sisinya ketiga-tiganya berbeda. Maka gimana caranya? Tinggal dijumlahkan saja. Nah, ini 9 tambah 12 tambah 15 hasilnya 36. Kemudian untuk yang satunya sama, tinggal ditambahkan saja, mudah sekali. 18 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan 42. Begitulah cara untuk menjawab soal keliling dari segitiga. Dan sekian. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan dalam memahami materi yang Ustadz berikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.